Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, apa kabar? Puji Tuhan ya. Saya minta tolong pemain keyboardnya bisa dengan pelan saja masuk dalam penyembahan. Ya, kenapa kok khotbah diiringi dengan musik? Karena salah satu prinsip menyembah Tuhan itu ada istilah bahasa Yunaninya itu zamar, Bapak Saudara. Anda yang belajar sekolah teologi pasti akan mengerti bahwa prinsip penyembahan zamar itu artinya menyembah Tuhan dengan alat musik seperti Daud kalau menyembah Tuhan dengan kecapinya ya. Jadi saya juga rindu firman diberitakan tapi dalam suasana menyembah Tuhan. Tapi tentu saja volumenya jangan terlalu keras supaya firman Tuhan bisa didengar ya. Puji Tuhan, saya senang sekali bisa berada di tempat ini. Pertama kali saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada Ibu Gembala GPIA Parosia, itu Ibu Pendeta Tiasna ya. Gugem di tempat ini kita ketemu yang kedua kali atau ketiga kali mungkin ya Bu ya. 3 kali ya, puji Tuhan. Tadi sempat bingung, jadi agak ini sedikit tersendat dan puji Tuhan dijemput sama Pak Hari tadi ya. Makasih Bapak udah jemput tadi di depan bangunan hijau tadi ya, dan kita dibimbing ke sini. Kalau enggak juga bingung tadi karena banyak jalanan yang kurang begitu bagus ya. Nah, saya bersyukur sekali Saudara tiba di tempat ini. Saya melihat wow, gerejanya semakin bertumbuh. Saya lihat jiwa-jiwa semakin Tuhan tambahkan ya. Ya memang sepertinya ada wajah-wajah baru ya, tapi kan memang kita nggak berjumpa cukup lama ya, sudah di atas 4 tahun. Ada beberapa saya masih ingat wajahnya, tapi beberapa baru ya. Itulah kehidupan jemaat, mungkin ada yang pindah keluar kota, ada yang pindah bekerja ya. Tapi yang pasti gereja ini terus diberkati Tuhan. Saya bisa melihat dan saya juga bisa merasakannya. Ya, terus ya Bapak Saudara, teruslah tertanam di gereja ini, karena gereja ini berkenan di hati Tuhan. Ada hadirat Tuhan ketika Anda datang di tempat ini. Dan hadirat Tuhan itu kan segala-galanya Bapak Saudara. Betul nggak? Kenapa kita perlu berkumpul di dalam satu tempat ibadah di rumah Tuhan di tempat ini? Kenapa harus berkumpul? Karena kita mau selebrasi, kita mau merayakan Tuhan bersama-sama. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Berapa banyak tadi yang waktu pujian penyembahan menikmati lagu penyembahan yang dibawakan oleh WL dan Singer tadi, berapa banyak tadi Bapak Saudara yang menikmati hadirat Tuhan? Coba lambaikan tangannya, puji Tuhan ya. Jadi kita yang datang dengan letih lesu, belum dengar firman aja, baru dengar pujian penyembahan juga sudah menerima kelegaan. Apalagi ada yang tadi bersaksi ya. Kesaksian itu meneguhkan iman kita bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tadi saya sangat diberkati kesaksian Bu Koni itu. Waduh, saya juga ikut merinding ya. Karena setiap kali kita khotbah itu memang akan ditekankan pentingnya jadi orang Kristen itu harus menghasilkan buah. Tapi juga ada satu lagi dari Bapak yang dari Papua tadi, kesaksiannya sederhana banget, tapi itu justru menyentuh banget di hati saya ya. Dalam kesederhanaan pun berjumpa dengan Tuhan ya. Doanya simple, tapi Tuhan itu sangat mengasihi beliau. Nah memang hidup kekristenan itu harus bisa mengalami seperti itu Bapak Saudara. Harus selalu tiap hari itu mampu menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi kalau ada kesempatan disuruh bersaksi, jangan diam diri, beritakan kesaksian apa yang kau alami tentang kasih dan kebaikannya. Tuhan yang tidak bisa kau lihat dengan mata jasmanimu, tapi Tuhan itu kan nyata hadir di setiap hidupmu, di sepanjang musim hidupmu, dalam musim yang susah, yang senang, suka, duka, dalam badai kehidupan pun Tuhan ada di sana loh Bapak Saudara. Percaya nggak Bapak Saudara? Dalam setiap badai kehidupan Tuhan ada di sana. Hanya iman kita yang kecil tak mampu lihat Tuhan. Jadi kita seringkali apa kecewa tinggalkan Tuhan. Ya, jadi orang Kristen itu harus mau diajar. Ya katakan harus mau diajar supaya apa? Enggak kecewa terus tinggalkan Tuhan. Tuhan kenapa? Dalam badai kehidupan yang gelap seperti ini, yang aku alami seperti ini, kok aku enggak merasakan Tuhan? Aku berdoa Tuhan enggak jawab. Nah karena kita kurang diajar. Ya Bapak Saudara, karena kurang diajar, kita suka salah paham sama Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu enggak jawab doa. Padahal Tuhan sedang melatih iman kita. Jangan imannya tuh iman anak-anak gampangan yang masih maunya minum susu terus, maunya makan bubur terus. Padahal Tuhan bilang apa? Aku berikan padamu firman yang keras, makanan keras baik bagimu, supaya terus bertumbuh imanmu. Iman yang tahan banting di
badai kehidupan, gelombang kehidupan, imanmu tetap akan teguh. Itu yang Tuhan cari loh. Jadi kalau Anda dengar satu firman Tuhan berkata begini, kalau aku datang nanti, adakah iman yang akan kujumpai di bumi ini? Itu maksudnya Tuhan itu bukan cari iman keselamatan, Bapak Saudara. Kalau Anda percaya Yesus sebagai Tuhan, itu iman keselamatan. Yang dimaksud Tuhan, adakah iman di bumi ini adalah iman yang terus grow, bertumbuh. Iman yang terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Iman yang gak kanak-kanakan, kalau di doa dijawab seneng, kalau doa gak dijawab lama lagi pergumulannya gak beres-beres, mulai tinggalkan Tuhan dan cari alternatif lain. Tuhan dianggap apa? Tuhan mah gak sayang sama aku, gak usah dilihat, gak jawab doa. Mendingan aku ngikut tetangga aja yang berkata di sono tuh ada solusi-solusi yang lebih cepat, praktis, singkat gitu ya. Akhirnya kita mendukakan hati Tuhan. Terus apa bedanya kita dengan bangsa Israel yang diselamatkan dari perbudakan Mesir ratusan tahun? Tuhan sudah janjikan tanah perjanjian penuh susu dan madu. Tapi dalam perjalanan menuju ke sana, Anda tahu ya, angkatan pertama yang dilepaskan dari perbudakan Mesir, ada 2 juta orang Mesir mati di padang gurun. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke sana, karena bersungut-sungut kecuali Yosua dan Kaleb. Bayangkan Bapak Saudara. Nah, jangan sampai perjalanan iman kita sejak jadi orang percaya kayak bangsa Israel ini. Bangsa yang tegar tengkuk, yang degil hati, udah lihat mujizat dan tanda, itu kan berarti jawaban, itu berarti nanti ya, jawaban doa, tapi nggak bisa juga membuat iman Anda terus bertumbuh. Ya, jadi hati-hati, kadang jawaban doa kita itu belum tentu membuat kita imannya akan terus bertumbuh dan tetap kokoh. Ya, makanya bangsa Israel itu menjadi contoh yang baik buat kita boleh belajar. Oke, sekarang kita akan masuk ke tema, Bapak Saudara. Tapi sebelum itu saya perkenalkan ya, kami dari tim TWC Ministry. Oh, baterainya habis silahkan. Ya, ini untung nggak terlalu besar jadi bisa ya suaranya. Dari tim TWC Ministry yang artinya The Wonderful Counselor. Ya, TWC, The Wonderful Counselor, artinya penasihat ajaib. Yesaya pasal 9, Tuhan Yesus dikatakan apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi nama ministry kami itu TWC, artinya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kok nama ministrinya TWC? Ya supaya kami gak boleh memegahkan diri. Kalau ada kekuatan Allah, perbuatan ajaib dinyatakan di setiap pelayanan kami, supaya kami itu belajar untuk apa? Rendah hati. Ingat, semua bukan karena kamu. Kalian semua itu hamba yang tidak berguna. Di luar aku, kamu tuh gak bisa berbuat apa-apa. Supaya kita ingat, oh iya ya, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Bersyukur kami itu gak bisa apa-apa, tapi Tuhan mau pakai dan mau pilih kami. Itu mengingatkan kami dan juga mengingatkan Anda semua untuk selalu apa? Memandang Yesus itu yang pertama dan yang terutama di hidup Anda. Terima kasih. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Saudara ya, TWC ini punya 7 visi misi. Nanti kita akan bagikan penyekat Alkitab. Tadi Bu Koni udah kesaksian ya, karena setiap hari sering ikut pelayanan, sehingga kalau dengar firman, ya sebetulnya firman itu dikotbahkan di setiap rumah Tuhan yang berbeda-beda. Tapi karena tim ya pasti dengarnya kurang lebih pengulangan-pengulangan. Ada beberapa yang diulang-ulang, mau nggak mau terusik hatinya ya. Tadi saya sempat terharu, tapi juga sempat agak konyol ketawa gitu lah. Iya, karena kan ikut terus jadi diulang-ulang kan. Mau nggak mau kan jadi terusik terus, diingatkan terus. Jadi saat teduhnya jadi mau nggak mau kuat ya. Nah, visi kami nanti penyekat Alkitab kita akan bagikan Bapak Saudara ya, sebagai souvenir dari kami. Nah, salah satu visi kami itu adalah kita rindu untuk mengobarkan api kebangunan rohani. Bapak Ibu Saudara tahu nggak pentingnya api kebangunan rohani di akhir zaman ini? Api kebangunan rohani itu fungsinya adalah supaya kehidupan rohani Anda itu terus menyala-nyala bagi Tuhan. Dan supaya cinta mula-mula Anda itu tidak memudar. Itu fungsi dan tugas kobaran api kebangunan rohani. Kemudian kalau sampai api kebangunan rohani itu tidak menyala, maka tidak akan ada penginjilan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Dan Injil nggak akan diberitakan sampai ke bangsa-bangsa. Ditambah lagi apa? Ciri yang terakhir adalah kalau gereja kehilangan api kebangunan rohani, nggak akan ada lagi kerinduan untuk bersaksi. Nah, tadi puji Tuhan ya, dikasih kesempatan bersaksi, bukan hanya dari tamu, tapi dari jemaat ada satu, Pak Yohanes tadi ya, rindu bersaksi ya. Anda harus punya kerinduan yang sama Bapak Saudara. Setiap minggu
khususnya kalau ibadah tempat ini ada ruang kesaksian, manfaatkan itu baik-baik. Itu saat yang baik untuk Anda memuliakan Yesus dalam hidup. Jadi Anda harus terus berusaha tiap hari. Tuhan, masa sih tiap hari aku nggak bisa menemukan kebaikan Tuhan yang bisa aku saksikan? Nah, ini penting sekali ya. Nah, Bapak Saudara, berapa banyak yang pagi hari ini rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dan mengalami jamahan kasih dan kuasa Roh Kudus. Coba saya pengen tahu berapanya. Nah, sudah puji Tuhan, sudah cukup. Sudah lebih dari 2-3 orang. Karena Matius 18 ayat 20 dikatakan kalau ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Nah, ini sudah lebih dari 2-3 orang ya. Jadi Tuhan akan segera menjamahmu, nggak akan berlama-lama. Nah, saya itu di WA Bu Tiasna ini, Bapak Saudara, diberi tema untuk khotbah di gereja ini dengan tema tertanam dalam gereja lokal. Nah, saya prinsipnya begini, kalau dikasih tema, ya saya tunduk pada tema gereja yang mengundang. Tapi kalau nggak diberi tema, saya doakan Roh Kudus mau sampaikan apa. Nah, karena diberi tema, ya saya berdoa juga pada Roh Kudus untuk menyingkapkan isi hati Tuhan bagi gerejanya seturut tema yang diberikan kepada gembala gereja setempat. Nah, terus terang tema ini adalah tema yang ya boleh dibilang mudah ya bisa, tidak mudah ya bisa. Jadi saya betul-betul berdoa dan menyiapkan tema ini dengan baik. Dan ada 2 hal yang sangat penting, Bapak Saudara. Bicara tertanam dalam gereja lokal, ini kita akan belajar tentang pertama istilah apa itu gereja. Dan yang kedua soal tertanam, ya, tertanam dalam gereja lokal. Jadi Roh Kudus akan mengajarkan soal tertanam itu apa dan gereja itu apa. Nah, kalau gereja lokal, Anda sudah pasti tahu, gereja universal, berarti gereja itu sifatnya beragam. Gereja internasional, berarti ada di luar negeri. Gereja lokal artinya gereja setempat. Kalau gereja lokal GPIA Parosia, berarti ada di tempat ini. Itu artinya gereja lokal. Tapi Roh Kudus mau garis bawahi, apa makna gereja yang sesungguhnya? Dan apa makna tertanam yang sesungguhnya? Jadi hanya ada 2 nanti akan diajarkan. Pertama adalah apa arti gereja. Nah, gereja itu dalam bahasa Yunani artinya eklesia ya, jadi topik pertama adalah kita akan bicara soal gereja yang artinya eklesia. Dan ada 2 jenis gereja. Itu topik pertama. Topik yang kedua akan berbicara soal tertanam. Kalau tertanam itu tujuannya pasti supaya apa? Berakarnya kuat, bertumbuhnya makin dewasa, dan berbuah banyak bagi kerajaan. Ya, saya ulangi ya, tertanam dalam gereja lokal. Bicara gereja nanti akan dijelaskan dari bahasa aslinya yang artinya eklesia. Itu bahasa Yunani istilah gereja yang dibahas di Perjanjian Baru. Dan ada 2 jenis gereja. Itu topik 1. Topik kedua, bicara tertanam, berarti Anda harus ingat kalau ditanam itu supaya berakar kuat, supaya bertumbuh makin dewasa dan berbuah banyak bagi kerajaannya. Nah, kita sekarang masuk topik yang pertama. Arti kata gereja, eklesia. Eklesia itu dibagi dari 2 kata dari bahasa Yunani. Yang pertama, ek atau eka. Ek itu artinya keluar dari. Yang kemudian yang kedua adalah klesia atau kaleo. Itu artinya apa? Memanggil. Jadi gereja itu dari bahasa Yunani eklesia artinya apa? Suatu kelompok yang dipanggil keluar. Orang-orang berdosa yang dipanggil keluar. Jadi gereja itu adalah orang berdosa yang dipanggil keluar dari keberdosaannya. Itu arti eklesia yang paling basic, yang paling dasar. Ya, jadi Anda harus ingat-ingat, oh gereja itu dari bahasa Yunani artinya eklesia, dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari keberdosaannya. Anda mulai cek nanti ya, oh kalau gitu saya sudah hidup bergereja udah berapa lama ya? Apakah aku sudah keluar sungguh-sungguh dari kubangan dosa-dosaku? Oh puji Tuhan, dulu ada 10 dosa, sekarang tinggal 1 yang aku sembunyikan rapat-rapat, gak ada yang tahu. Bu Gembala aja gak tahu, karena kalau ketahuan aku masih malu. Dan sebenarnya bukan hanya malu, dia masih suka banget dengan dosanya, gak bisa ditinggalkan karena kecanduannya begitu mengikat kuat. Nah, kalau Anda paham arti gereja yang adalah memanggil Anda keluar dari keberdosaan Anda, ya harus komitmen sungguh-sungguh.
Tuhan, aku tidak mau tinggal dalam kenajisan dosa. Aku tidak mau datang dalam gereja, tapi sebenarnya masih ada sisi kenajisan yang aku terus simpan rapat-rapat. Tapi kalau Anda ternyata dari dulu pengen dilepaskan tapi nggak bisa-bisa, nah itu lebih mendingan, itu bersyukur. Berarti pagi hari ini Anda akan terima kelepasan. Kecanduan apapun akan dilepaskan ketika Anda ada kemauan. Roh Kudus tidak akan memaksamu. Dia itu roh yang lembut, dia roh yang manis, tapi dia roh yang kuat, perkasa. Tidak ada roh apapun yang mengikatmu sanggup mengikat terus-menerus dan tidak bisa dilepaskan oleh Roh Kudus. Di mana ada Roh Kudus pasti Anda dimerdekakan. Nah, pertanyaannya, sudah jadi orang percaya, Roh Kudus sudah ada dalam hidupmu, bukan? Tapi kenapa ada area-area tertentu yang masih terikat dan tidak mau dibebaskan? Karena kedaginganmu masih terus kuat. Roh itu penurut daging lemah. Rohnya sudah memberitahu berkali-kali, ayolah anakku, kamu kenapa sulit saat teduh? Karena kamu terikat dengan kemalasan rohani. Kenapa kamu malas rohani? Karena kedaginganmu begitu kuat. Kamu masih terlibat dalam dosa A, dosa B, dosa C, dosa E. Kamu masih menyimpan, lebih spesifik saya bicarakan ya, masih menyimpan amarah, bukan? Di hatimu kalau ingat peristiwa itu kamu masih terluka, bukan? Masih mengingat trauma, luka hati, amarah, kepahitan. Kamu masih terikat dengan berbagai dosa, kecanduan, rokok, minuman keras, judi online, judi offline. Kamu masih terikat dengan dosa kenajisan, pornografi, masturbasi, dan bahkan perselingkuhan. Nah, ada jenis dosa-dosa yang disembunyikan rapat-rapat dan Tuhan memanggilmu untuk keluar dari sana. Karena itu gereja. Kalau gereja kumpulan orang-orang yang menyadari akan panggilan ini, maka kekudusan gereja ini semakin hari semakin besar dan semakin bisa dirasakan. Tadi Anda tahu ya, Bu Gembala tadi berdoa, Tuhan biarlah suara kebenaran firman, nyanyian pujian didengar oleh tetangga kanan kiri. Wah, itu doa yang sangat indah ya. Kita juga rindu orang-orang yang tadinya belum mengenal Tuhan itu, karena kekudusan gereja ini nggak bisa dibatasi lagi, mau nggak mau akan melanda dan melawat kanan kiri. Tiba-tiba mereka bisa jadi nangis di depan sono dan ketok-ketok pintu minta dibukakan, pengen dengar kebenaran firman diberitakan tempat ini. Amin. Anda ingat ya kisah gereja mula-mula di Kisah Para Rasul 2 ayat 40 sampai 45 itu? Kenapa Tuhan bilang, dan Tuhan menambahkan mereka dengan jumlah orang-orang percaya? Anda tahu kenapa bisa begitu? Yang menambahkan Tuhan. Tiba-tiba gerejanya penuh sesak sampai bingung gembalanya, ini gimana ya? Wah, berarti doa lagi, cari wajah Tuhan, berlutut supaya ditambahkan, diperluas patok-patoknya. Kalau Tuhan yang menambahkan jumlah jemaatnya, Tuhan juga yang akan mengurusi urusan-urusan gereja harus dibesarkan seperti apa. Tuhan yang akan menolong gerejanya. Amin. Jadi ciri-ciri gereja mula-mula itu terjadi ledakan jemaat yang begitu besar. 3.000 orang bertobat kan di zaman itu. Itu gerejanya mau segede apa tempatnya ya? Itu karena kekudusan Tuhan nyata di tempat itu. Orang-orang itu bersehati, berkumpul, gak cuma ngadain konsel, gak cuma dengerin pengajaran para rasul, tapi mereka sungguh-sungguh dengan tulus hati. Dikatakan tulus hati berarti apa? Ini hatinya ini dijaga terus dari segala kewaspadaan. Gak ada tuh jemaat satu dengan yang lain saling sirik-sirikan, saling iri hati. Ada dendam, ada marah, ada kekecewaan, masih ada kenajisan. Dikatakan dengan tulus hati, itu hatinya pasti bersih dan murni di hadapan Tuhan. Nah, kalau di 2000 tahun yang lalu gereja seperti itu bisa terjadi, bisa ada oleh karena pekerjaan api Roh Kudus, kalau sekarang ya harusnya bisa dong. Tapi kenapa kok nggak bisa maksimal ya? Gerejanya kok nggak bisa kekudusannya itu dirasakan sampai dimanapun, sehingga Tuhan yang mengirimkan jemaatnya. Kita yang nggak perlu nginjilin, Tuhan kirim. Itu dimulai dari sadar nggak arti gereja yang sesungguhnya, dipanggil keluar dari keberdosaan Anda dan saya. Kalau semua menangkap visi ini, oh ya Tuhan, ampuni aku, selama ini aku bisa jadi singer, jadi WL, jadi aser, pemain musik. Ternyata kalau aku mau tinggalkan dosa yang kusayangi ini, itu mengakibatkan kekudusan Tuhan semakin hadir, semakin hadir. Orang percaya berkumpul di tempat ini, semua menyadari prinsip kekudusan ini. Anda akan lihat nanti terjadi ledakan-ledakan, jemaat-jemaat baru datang tanpa Anda bersaksi, tanpa Anda menginjil. Itu yang terjadi di gereja mula-mula.
Ya, nanti Anda baca ya di Kisah Para Rasul 2 ayat 41-45. Itu nggak masuk dalam pembahasan saya, tapi Roh Kudus ingatkan ya, jadi saya sampaikan. Nah, jadi kembali eklesia, jadi artinya apa nih eklesia ini? Saya rangkumkan ada 4 arti eklesia atau gereja yang sejati. Eklesia, gereja yang sejati adalah orang berdosa yang dipanggil keluar dari dosa-dosanya yang terus-menerus mengikat hidupnya untuk menghidupi kehidupan yang kudus dan tak bercacat celah di hadapan Allah. Itu arti eklesia yang pertama. Ingat ya, orang berdosa dipanggil dari setiap keterikatan dosa-dosanya. Kalau ada hidden sin, dosa yang tersembunyi juga harus dibereskan, karena Tuhan nggak mau Anda itu mengabdi kepada dua tuan. Yesus iya, tapi dosa juga masih terus dijalani. Nah, itu tipe jemaat yang suam-suam buku Tuhan nggak suka. Tuhan bilang, aku muntahkan jemaat yang demikian. Kenapa dimuntahkan? Ada rasa jijik. Tuhan itu kudus dan mulia, nggak bisa. Rohnya terus disuruh tinggal bersama dengan roh kenajisan yang masih Anda pelihara di hidup Anda. Ya, itu yang pertama ya. Orang berdosa dipanggil keluar dari dosa-dosa yang terus mengikat untuk menghidupi kehidupan yang kudus dan tak bercacat celah. Ya, tentu saja nggak bisa tiba-tiba jadi malaikat yang kudus. Ada progres ya. Yang penting Anda tahu bahwa progres menuju kekudusan itu ada. Jangan dengan kesengajaan Anda abaikan prinsip kekudusan itu. Berarti Anda tidak mengerti akan arti eklesia. Harus ada usaha. Oke, dulu terikat judi online itu setiap hari, tapi ketika mendengar khotbah ini komitmen. Tahan nih cuma sebulan sekali. Kenapa? Karena ngerti kekudusan Tuhan itu sangat berharga di hidupku. Aku nggak mau jatuh dan mendukakan Tuhan. Jadi pencetus dosanya apa? Handphonenya disembunyi di laci. Nah, begitu saat teduhnya lemah, setan ngomong lagi, enak kan kalau judi dibuka lagi lacinya, jatuh lagi. Ya, jadi Anda kalau pengen menang, kenali pencetus dosamu apa. Hidden sin, dosa yang tersembunyi, itu kuncinya adalah kenali pencetus dosanya apa dan buang. Nah, kalau pencetus dosamu adalah handphonemu, ya Anda harus berdoa sama Tuhan. Kalau memang nggak kuat dari handphone, sering banyak jatuh permasalahan, ya ganti handphone lah yang lebih kuno, yang zaman dulu gitu ya. Ya, seringkali dari handphone orang jatuh dalam berbagai kenajisan ya, bisa pornografi, bisa perzinahan, masturbasi ya, karena saat teduhnya lemah, dagingnya menguat, Roh Kudus dibiarkan mengetuk pintu hatinya untuk bertobat, diabaikan terus. Ayatnya di mana nih? Orang berdosa yang dipanggil keluar dari dosa-dosanya untuk hidup dalam kekudusan dan tidak bercacat celah di hadapan Allah. Efesus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat celah. Tuh lihat, Allah memanggilmu, memilihmu sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah. Kalau ini ketetapan Allah, ya pasti bisa terjadi. Anda jangan berpikir lah, saya manusia normal Pak, bisa jatuh dalam dosa. Paham, saya juga bisa jatuh dalam dosa. Tapi kesengajaanmu untuk terus tinggal dalam dosa, ini adalah ciri-ciri orang yang tak mengerti prinsip kebenaran arti dari eklesia. Dan jangan-jangan saya curiga orang ini tuh belum sungguh-sungguh percaya dan belum lahir baru. Kenapa? Karena masih menikmati dosa-dosanya. Orang yang sudah lahir baru, sudah ada benih Allah di dalam hatinya. Kalau dia jatuh dalam dosa, Roh Kudus akan berkali-kali mengetuk pintu hatinya, bertobat. Ada kegelisahan di hatinya. Dan akhirnya dia menangis, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku udah janji gak mau dosa ini, tapi aku jatuh lagi. Nah, Anda segera bangkit, karena Tuhan memang akan menolong dan mengangkatmu. 7 kali orang benar jatuh, tapi Tuhan segera mengangkatnya. Ya, jadi Anda harus mengerti prinsip dosa yang jatuh dan tinggal dalam dosa itu berbeda. Anda orang yang mana nih? Kalau jatuh dalam dosa, segera bangkit, tinggalkan dosanya. Tapi kalau orang yang jatuh dalam dosa, yang tinggal dalam dosa, menikmati dosa, itu tidak pernah ada keinginan untuk bertobat. Dia simpan rapat-rapat dengan berbagai ritual agamawinya, dengan performance rohaninya, seolah-olah apa? Menutupi dosanya. Ini loh, gue ini orang yang suci, orang yang saleh. Lu kan tahu gue rajin ke gereja, lu kan tahu gue udah pelayanan. Padahal Tuhan bilang orang yang seperti ini itu
adalah orang-orang yang munafik. Kalau Tuhan bilang orang-orang yang harus bertobat. Lebih baik pelacur-pelacur itu akan lebih dulu masuk dalam kerajaan surga daripada orang-orang yang terus menyembunyikan dosanya. Hati-hati Bapak. Yang kedua, eklesia itu artinya apa? Orang berdosa yang dipanggil keluar untuk menjadi anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan Allah. Efesus 1 ayat 5-7, nanti Anda baca sendiri ya. Saya cepat saja. Yang pertama tadi orang berdosa dipanggil untuk hidup kudus dan tak bercela celah. Yang kedua, orang berdosa yang dipanggil untuk jadi anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan Allah. Jadi kalau dibilang jadi anak Tuhan, ahli waris, ya Anda sudah pasti punya jaminan kekal. Namanya juga ahli waris. Berarti kalau Anda suatu hari dipanggil pulang, masa anugerah Allah atas hidupmu selesai, ya Anda sudah bersama dengan Bapa di surga. Nah, tapi kalau Anda nggak mengerti prinsip eklesia ini, hati-hati loh. Jangan Anda merasa, aku kan anak Tuhan, aku ahli waris kerajaan surga, yes. Begitu Anda dipanggil pulang, loh, kok bukan ini yang Tuhan janjikan? Nah, sudah terlambat ya. Jangan sampai orang kaya dan Lazarus miskin, dua-duanya meninggal. Orang kaya yang merasa hidupnya benar, baik, ternyata nggak ada di rumah Bapa di surga. Orang yang miskin, si Lazarus ini, malah menikmati segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Ya, hati-hati Bapak Saudara. Yang ketiga, eklesia itu adalah orang berdosa yang dipanggil keluar untuk menerima Injil keselamatan. Apa itu Injil keselamatan? Efesus 1 ayat 13-14, nanti Anda baca sendiri ya. Injil keselamatan itu adalah setiap firman kebenaran yang Anda terima, baik melalui dengar khotbah, baik melalui Anda baca firman sendiri, itu adalah Injil keselamatanmu ya. Dan sejak Anda menjadi orang percaya, maka hidup Anda juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, saya bacakan aja supaya lebih mantap ya. Efesus 1 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Dan di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, jadi yang ketiga itu eklesia artinya dipanggil keluar untuk menerima Injil keselamatan. Dan sejak Anda menjadi orang percaya, hidup Anda sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ini harus Anda mengerti, supaya jangan sampai begini loh, aku udah ada Roh Kudus belum ya? Namanya Anda sudah jadi orang percaya, sudah dipanggil keluar, sudah menerima Injil keselamatan, yaitu anugerah hidup kekal, dan sudah ada Roh Kudus yang dimeteraikan di hatimu. Jangan ragu lagi. Setan suka membuat kita tuh bimbang. Udah ada Roh Kudus belum sih di hidupku loh? Udah diberitahu. Kalau Anda tahu arti gereja yang adalah eklesia, itu adalah sudah terima anugerah keselamatan melalui firman kebenaran yang diberitakan, terima Injil keselamatan, Anda percaya, itu sudah terima anugerah keselamatan. Bahkan sejak jadi orang percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus, menjadi jaminan hidup kekal bagi Anda ya. Itu eklesia, supaya imannya itu teguh, nggak bisa digoyang oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Yang keempat, arti eklesia adalah sejak Anda jadi orang percaya yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, Anda dipanggil keluar untuk mengerjakan panggilan Tuhan yang mulia. Nah, ini arti eklesia yang tidak semua gereja dan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan mengerti. Saya ulangi ya, kalau arti eklesia yang satu dan dua ini mungkin banyak yang sudah mengerti, pernah tahu lah. Yang ketiga 50-50 lah, kadang suka ada yang ragu. Tapi yang keempat banyak yang nggak tahu, maka diberitahu ya. Jadi eklesia yang keempat ini artinya adalah sejak jadi orang percaya yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, Anda dipanggil keluar untuk mengerjakan panggilan Tuhan yang mulia. Apa itu? Nah, banyak yang nggak ngerti kalau ditanya. Sejak jadi orang percaya, adakah Anda mengerti panggilan Tuhan dalam hidupmu? Apa ya panggilan Tuhan dalam hidupku? Oh, saya tahu Kak, saya nyanyi, saya singer, saya multimedia Kak, saya penerima tamu. Itu bukan panggilan Tuhan. Itu Anda ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja lokal. Panggilan Tuhan bagi seluruh orang percaya itu sama, bersaksi dan memberitakan Injil keselamatan kepada segala bangsa. Amalan Agung Matius 28
Markus 16, itu adalah sebuah perintah, itu adalah sebuah panggilan. Itulah panggilan Tuhan yang mulia atas kehidupan setiap orang percaya. Jadi kalau orang percaya punya pemikiran begini, Pak, beritakan Injil, bersaksi, tugasnya pendeta, Pak, hamba Tuhan. Itu salah besar. Memang maunya iblis seperti itu, supaya banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya apa? Suam-suam pupu. Wah, yang penting statusnya sudah Kristen lah, yang penting ya sesekali nongol di gereja lah. Hati-hati loh Bapak Saudara. Karena begini, saya dikirimi satu teman, dan sekalipun itu agak sedikit sarkasme, sinisme, ada joke-nya, tapi itu menurut saya bener loh. Bahasa Inggrisnya begini, intinya gini, don't marry someone because you met him or her in the church. Because church is like hospital. Some patient do not respond with the treatment, gitu ya. Jadi artinya begini, saya artikan ya. Jangan menikahi seseorang hanya karena kamu ketemu dia, si calon hatimu itu, di gereja. Kenapa? Karena gereja itu kayak rumah sakit, tempat orang-orang sakit disembuhkan Tuhan. Betul ya kan? Dari dipanggil keluar dari dosa-dosanya kan, kumpul di satu gereja kan. Dan celakanya beberapa orang yang sakit itu tidak mau sungguh-sungguh meresponi treatment atau meresponi setiap kebenaran firman yang harusnya bisa membebaskan dia, memerdekakan dia, memulihkan dia, menyembuhkan dia. Itu fakta, betul nggak? Ada yang, Pak, saya sudah ketemu pasangan saya itu di gereja loh, Pak. Wah, puji Tuhan, Pak, kami sama-sama rohani, bahkan diberkati di gereja. Tapi begitu sudah masuk dalam mahligai bahtera pernikahan, waduh, tiap hari boro-boro lagunya, lagu-lagu rohani kan, yang ada piring terbang, pisau terbang gitu kan, bertengkar terus gitu ya. Kalau ada yang ketawa ya puji Tuhan ya, pernah mengalaminya kan. Terus kita sadar-sadar ragu loh, padahal ketemunya di gereja loh. Bahkan ini ibu gembala dia juga sudah ngonselingin kami loh. Ya karena ada eklesia yang ke-1 tadi, ada dosa yang disembunyikan, itu waktu konseling pernikahan tidak dibuka, dia simpan rapat-rapat, dan bu gembalanya juga nggak tahu bukan Tuhan. Beda kalau bu gembalanya atau pak gembalanya dapat karunia pengetahuan, waktu konseling langsung bu gembalanya bilang, oh, mohon maaf ya, sebelum Anda saya berkati, mohon maaf banget, ada satu dosa yang Tuhan nyatakan untuk Anda bereskan. Wah, dia kan kaget. Nah, tinggal mau nggak dibereskan kan? Tapi kan nggak semua gembala itu terima karunia pengetahuan atau karunia bernubuat ya. Jadi seolah-olah lebih baik ya, jemaatnya nurut, terima kasih, besok datang siap-siap. Tiba-tiba setelah diteguhkan, diberkati, pemberkatan pernikahan, waduh, tiap hari gembalanya stres, terima WA terus, Bu tolong Bu, saya nggak cuman kekerasan verbal Bu, sekarang kekerasannya udah pakai fisik Bu, gimana ya Bu, apa saya lapor polisi aja ya Bu, saya pengen bercerai aja Bu. Loh, bingung kan? Firman Tuhan berkatakan aku membenci perceraian, tapi dia udah nggak tahan. Ngerti nggak benar? Ini kan terjadi kayak lingkaran setan loh. Padahal ketemunya di gereja loh. Tahu begini mah aku akan mending ketemu di diskotik ya. Nah, tahu ya Bapak Saudara ya. Nah, jadi Anda kalau ngerti prinsip gereja yang eklesia ini, wow, ini gereja ini kekudusan Tuhan semakin kuat. Yang doanya Bu Tiasa tadi itu, wah, kan sampai ke tetangga itu pengen tahu ada apa sih ya. Hatiku gelisah kalau setiap kali hari Minggu nih mereka lagi nyembah Tuhan, kok kayak ada kegelisahan di hati, kok aku kayak pengen ada dorongan untuk datang. Boleh masuk nggak Bu, mohon maaf, tapi kami pakai kerudung, boleh nggak? Oh, mari datang, karena kita nggak membeda-bedakan, gereja di Arab semuanya pakai kerudung ya. Oh, mari kalau Anda pengen nikmati ibadah bersama kami, dilayani, merasakan kasih yang tulus. Orang yang tulus itu yang paling ngerti itu Roh Kudus. Tulus hati terhadap manusia yang bisa merasakan manusia, tapi tulus hati di hadapan Tuhan, Tuhan yang mengerti. Kenapa? Tulus hatimu itu benar-benar murni dan kudusnya. Nah, standar murni dan kudus di hadapan Tuhan adalah sudah betul-betul meninggalkan dosa yang kamu cintai itu enggak? Tuh harganya kayak begitu. Tapi kalau Anda memilih, oh udah gini-gini aja juga baik-baik aja, ya sekali lagi Roh Kudus itu roh yang lembut. Dia menegur atau dia tidak memaksa. Kalau Anda terus memilih hidup yang seperti ini, ya ujungnya nanti Anda yang akan bisa merasakannya. Nah, jadi yang keempat apa? Saya ulangi ya, eklesia itu adalah sejak jadi orang percaya yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, Anda dipanggil keluar untuk mengerjakan panggilan Tuhan yang mulia, yaitu gaya hidup bersaksi dan memberitakan Injil keselamatan kepada segala bangsa.
Ya kalau belum sampai bangsa ya nggak usah jauh-jauh lah, yang dekat-dekat dulu. Tapi intinya visinya Tuhan itu besar. Nah bersyukur ada satu orang, Pak Yohanes, mau bersaksi. Tadi saya sudah, Tuhan kalau nggak ada yang mau bersaksi satupun, memang berarti firman ini tepat untuk disampaikan. Ternyata ada satu, puji Tuhan ya, menghibur kita ya. Wah gerejanya ada yang mau bersaksi ya. Jadi minggu depan janjian ya sama Bu Gembala, Bu minimal ada 2 orang Bu setiap minggu ya, jangan terlalu banyak, nanti ibadahnya nggak selesai kan kalau semua pada mau bersaksi ya. Tapi minimal tuh kalian tuh rindu gitu loh. Nah sekarang kita bahas nih, dipanggil keluar untuk memiliki gaya hidup bersaksi. Nah, jadi kalau Anda sudah mengaku jadi orang percaya yang lahir baru, maka Roh Kudus sudah tinggal di hidupmu. Pasti ada kerinduan untuk bersaksi. Kenapa? Karena Roh Kudus itu roh kesaksian. Tanda manifestasi orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah punya kerinduan untuk bersaksi. Itu tanda manifestasinya. Jadi kalau Anda nanya, kamu udah dipenuhi Roh Kudus belum? Salah satu tandanya adalah orangnya tuh rindu bersaksi. Berarti dia ada Roh Kudus di hidupnya. Karena kalau enggak kan enggak kelihatan. Anda boleh ngaku-ngaku, gue udah punya Roh Kudus nih. Nah, ada orang bilang, mana tandanya? Gue udah punya karunia berbahasa roh. Terus dia bisa berbahasa roh. Oh betul, gue udah punya Roh Kudus nih. Tandanya apa? Gue punya karunia bernubuat. Bukan bernubuat ya, bernubuat, menyampaikan pesan Tuhan. Kalau menyampaikan pesan hatimu tuh bernubuat. Nah, tapi ada juga yang tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah dia tuh rindu bersaksi. Pada kesaksiannya sederhana banget. Ada orang juga bilang kesaksiannya nggak populer banget, ya gitu doang aja disaksikan. Cuma nggak bisa minum kopi sama pisang goreng aja disaksikan, tapi Tuhan dimuliakan. Jadi Anda tuh kalau kesaksian nggak usah bingung-bingung. Waduh, aku nggak pernah ngalami bangkit dari mati. Aku nggak pernah sakit kanker yang parah disembuhkan. Jadi aku nggak mau kesaksian. Salah. Kesaksian itu yang betul-betul mengalir dari kehidupanmu sehari-hari bersama Tuhan itu loh. Apa yang Anda alami? Misalnya hari ini mau berangkat ke gereja, harusnya tadi Anda terlambat karena kena macet, tapi ternyata enggak, ya saksikan. Misalnya Anda tadi lihat lubang yang begitu ngeri, tapi Anda diluputkan dari kecelakaan. Itu kan banyak sekali masalah. Kerinduan untuk bersaksi inilah yang menyenangkan Tuhan, yang menandakan vitalitas rohanimu sebagai orang percaya, yang Roh Kudus tinggal di hatimu tuh selalu pengen menyaksikan kebaikan Tuhan. Itu aja. Jadi Anda harus berusaha mencari terus. Apa ya Tuhan? Kalau nggak ada, bertobat. Berarti hubunganmu sama Tuhan itu jauh. Nggak pernah doa, itu udah gampang aja. Nggak pernah doa, nggak pernah baca firman, mengalami kehidupan sehari-hari itu sudah dianggap udahlah, nggak pernah libatkan Tuhan. Nah itu saya juga bingung, ini sebetulnya sudah lahir baru belum? Kalau belum ya pantesan. Ya Anda harus bertobat, kuncinya bertobat, nanti Anda jadi lahir baru kan. Ada benih Allah, benih Roh Kudus di hatimu. Sebagai orang percaya, kita ini orang yang berhutang kepada Injil ya, karena kita menerima Injil keselamatan dengan cuma-cuma, ditebus oleh darah yang mahal, bukan hasil usaha kita. Berarti diselamatkan oleh karena anugerah saja. Jadi kalau kita tidak mau menjadikan hal bersaksi itu sebagai hidup orang percaya, ini ada sesuatu yang aneh. Kok bisa ya? Kok nggak ada kerinduan bersaksi? Tapi juga ini penting digarisbawahi, jangan pernah Anda menjadikan hal bersaksi itu karena sudah biasa ya, terus menjadikan bersaksi itu hal yang biasa dan rutin biasa aja lah, aku siap lah kesaksian apapun. Jangan. Bersaksi itu harus betul-betul mengalir dari hati yang karena rindu ingin memberikan ucapan syukur pada Tuhan. Bukan karena Anda hebat, suruh kesaksian berapapun bisa, stok kesaksiannya banyak banget. Bugem nyuruh kesaksian, bahkan Anda menantangin, boleh Bugem mau berapa jam? Wah ya nggak seperti itu. Itu nanti kesaksiannya mengalir dari roh agamawi. Tapi Anda harus betul-betul pilih, Tuhan hari ini rindu aku menyaksikan apa ya. Singkat, padat, jelas, menyentuh hati orang yang mendengar. Oh ya ampun, kopi dan pisang goreng aja ternyata bisa keluar dari mulut dan hati seorang Pak Yohanes loh, memuliakan Tuhan. Kemarin aku lebih dari pisang dan kopi, Tuhan kasih ayam goreng paha plus sambal mata plus ini, tapi aku lupa nawarin Pak Yohanes itu kan. Ya itu seperti itu ya. Jadi gaya hidup bersaksi harus menjadi status sebagai anak Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan, sudah dipenuhi Roh Kudus. Statusnya adalah pasti rindu bersaksi. Pasti Anda ini mulai tanya, ini Bapak, ini khotbahnya ada dasar ayatnya enggak Pak? Nah kita buka ya Kisah Para Rasul 1:8 supaya Anda percaya nih. Supaya percaya kalau ada firman, kecuali firman pun tidak dipercaya, wadah celaka besar itu, ada roh antikristus dalam hidupnya.
Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu ada dan. Artinya apa? Anda nggak boleh pilih-pilih. Artinya nggak boleh pilih. Pak, saya mau jadi saksinya di ini aja Pak, di keluarga saya kecil aja. Ya nggak boleh kan? Dan setiap kali ada kesempatan, siap tidak siap bersaksilah. Siap tidak siap waktunya, beritakanlah Injil. Ada ayatnya kan. Nah, Anda sudah percaya ya. Oh, ternyata kalau sudah jadi orang percaya, terima kuasa Roh Kudus sudah ada di hidupku, aku harus jadi saksinya. Saksiku. Pak, ayatnya cuma satu, kurang kuat Pak. Buka lagi Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tuh, Roh Kudus saja bersaksi tentang Yesus. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Tuh, perintah lagi tuh. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi udah jelas banget ya. Dengan kata lain, sejak jadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah di hatimu, ya Roh Kudus bersamamu akan mengalir kesaksian. Karena Roh Kudus adalah roh kesaksian. Kalau sudah ada Roh Kudus yang adalah roh kesaksian tinggal di hidupmu, Anda pasti akan bersaksi. Udah itu aja. Kalau Anda tetap ngeyel, saya juga bingung. Berarti belum ada Roh Kudus. Beda kalau Anda percaya tapi suka bingung, minder, malu. Nah itu yang harus Anda lawan apa? Taklukkan kedaginganmu, berdoa, Tuhan, hidupku ini bisa membalas segala kebaikanmu. Apa sih Tuhan? Aku disuruh khotbah nggak bisa. Aku disuruh hebat-hebat yang kayak gitu-gitu hamba-hamba Tuhan itu aku nggak bisa. Tapi kan Tuhan juga nggak bilang apa tadi kalau mundur di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan kamu akan menjadi pendetaku, kamu akan menjadi hamba Tuhan yang terkenal bagiku. Enggak, saksiku. Disuruh bersaksi doang untuk membalas kebaikan Tuhan. Mosok sih hatimu nggak punya kerinduan? Ya. Nah, jadi Anda sudah mengerti ya. Jadi kamu juga harus bersaksi. Yohanes 15 ayat 27. Karena dari semula kamu bersama dengan aku, terlebih sekarang Roh Kudus sudah tinggal di hidupmu, harus bersaksi. Dan bersaksinya pun nggak usah diajarin ya. Mau mengalir dari kebaikan Tuhan yang kau alami tiap hari kok. Tadi Bu Koni menyaksikan tentang Tuhan, aku pengen saat teduhnya nggak bolong-bolong. Tuhan tolong kirim pembantu. Tiba-tiba handphonenya bunyi, si Ibu Upi tadi. Upi apa Siti tadi? Upi nelpon, aku mau kerja tuh. Kan luar biasa ya. Akan jadi kita kerinduan itu Tuhan jawab ya, kita saksikan. Sehingga orang yang mendengar, ih keren ya, bisa bergaul akrab dengan Tuhan. Tuhan mendengar doa, seru juga ya, gua mau cobalah. Ya cobalah. Kalau nggak pernah mencoba gimana bisa merasakan. Jadi vitalitas rohani Anda sebagai orang percaya dapat dilihat dari kerinduan Anda dalam hal bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Hal ini menandakan bahwa Anda juga masih terus menjaga api cinta mula-mulamu kepada Tuhan. Ya, kalau Anda ngecek, Bapak kayaknya sehat ya, kan kayaknya kan disuruh tes kan, coba Bapak buka mulutnya, oh iya Pak sehat, nggak ada putih-putihnya berarti nggak radang. Buka matanya, itu kan kalau dokter ngecek vitalitas jasmani kan begitu. Buka matanya, itu kan putih atau enggak, pucat atau enggak, dengkulnya disuruh begini-begini gitu kan. Nah sama vitalitas rohani itu tandanya adalah ada kerinduan dalam hal bersaksinya. Kalau sama sekali nggak ada, wah vitalitas rohanimu itu jangan-jangan sedang dalam kemunduran, kemerosotan yang begitu dalam. Dulu rajin, sekarang enggak, itu vitalitas rohaninya menurun. Sejak jadi orang percaya sampai sekarang sama Pak, nggak pernah ada kerinduan. Nah berarti belum sungguh-sungguh percaya, cuma ikut-ikutan percaya. Ya bertobat, bisa jadi karena belum mengerti prinsip eklesia yang artinya gereja yang sejati tadi. Untuk memberitakan Injil keselamatan atau penginjilan. Jika Anda sungguh-sungguh menghargai anugerah keselamatan yang sudah Anda terima dengan cuma-cuma, di mana Anda tahu itu bukan hasil usahamu, tapi karena pemberian Allah yang telah mengutus satu-satunya putra tunggal surga, Roma 8 ayat 32, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, melainkan diberikan kepada kita orang berdosa, apalagi yang Dia tidak akan berikan kepada kita. Sudah segala-galanya diberikan, bahkan nyawanya pun diberikan. Satu-satunya putra tunggal surga diberikan bagi kita orang berdosa. Dengan cuma-cuma, ditebus dengan darah yang mahal.
bukan hasil usahamu. Kalau kita sungguh-sungguh menghargai karya keselamatan Tuhan Yesus, maka sudah pasti kita juga akan rindu ingin memberitakan Injil keselamatan. Apa itu Injil keselamatan? Beritakan aja bagaimana Bapa rela mengutus anaknya mati di kayu salib, menebus dosa umat manusia, mati dan bangkit pada hari ketiga. Cuman sesimpel itu, memberitakan Injil keselamatan ya cuman itu. Seringkali kita yang ketakutan, caranya gimana ya, nanti orangnya marah gimana ya. Nah nanti saya akan beritahu tips penginjilan ya, supaya Anda diperlengkapi. Sebab jika Anda telah menerima anugerah keselamatan dengan cuma-cuma, maka juga harus mau memberitakan Injil keselamatan juga dengan cuma-cuma. Jangan dijadikan perdagangan. Anda mau nggak mendengar tentang berita keselamatan, tapi Anda isi pulsa gua dulu dong? Ya nggak bisa begitu, Tuhan marah. Anda terimanya aja berita keselamatan cuma-cuma, beritakan juga dengan cuma-cuma. Sebagai orang percaya, Anda adalah orang yang selamanya berhutang terhadap Injil. Ini tolong ingat baik-baik. Sejak Anda jadi orang percaya sampai nanti Anda dipanggil pulang, Anda tuh statusnya orang berhutang dengan Injil. Kok berhutang? Kan diberinya cuma-cuma. Iya, Anda berhutang untuk memberitakan juga, karena itu perintah. Pergi, beritakan Injil kepada segala makhluk. Markus 16. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, barang siapa tidak percaya akan dihukum. Orang percaya tadi dikatakan orang yang berhutang selamanya terhadap Injil. Ayatnya di Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tapi bukan berdaging supaya hidup untuk daging. Berarti kita berhutangnya bukan kepada daging, tapi kepada Roh yang telah menghembuskan, Roh Kudus yang membuat hati Anda tuh bisa menerima keselamatan. Itu pekerjaan Roh. Jadi kalau Anda lihat ya, pernah nginjilin orang sampai tumpang tangan, tumpang kaki, nggak bertobat, udah tenang aja. Tugas kita tuh cuma memberitakan Injil, bukan memaksa dia untuk menerima Injil. Nanti Anda akan suatu hari dihakimi Tuhan, ditanya, selama jadi orang percaya sudahkah Anda memberitakan Injil? Sudah Tuhan, tapi satu pun tidak ada yang mau menerima Injilmu. Ya tidak apa-apa. Tugasnya adalah beritakan Injil, bukan paksakan Injil sampai dia harus mau percaya kepadaku. Bukan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tugas kita hanya beritakan Injil aja. Ya kalau ditambahin usaha kita dengan plus kesaksian kita, sehingga kesaksian kita membuat dia terharu. Sampai seperti itu ya. Yesusmu itu sampai menolongmu kayak gitu. Kamu sudah ke rumah sakit kemana-mana ditolak, kamu sudah pasti divonis mati sebulan dan kamu sekarang sembuh. Benarkah itu Yesus yang kau beritakan? Boleh. Injil plus kesaksianmu meneguhkan. Suatu hari nanti, ketinggalan 1 Korintus 9 ayat 16. Karena itu jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini yang ngomong Rasul Paulus. Anda tahu kisah Rasul Paulus ya? Dari Saulus jadi Paulus, saya nggak perlu ceritakan lah. Udah sering dengar ya. Orang yang sangat berdosa yang membunuh pengikut Kristus, berjumpa dengan Tuhan, sinar kemuliaan, berubah jadi Paulus. Dia menulis seperti itu ya. Jika aku memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Tuh. Sudahkah Anda jadi orang percaya kayak gitu? Memberitakan Injil itu satu keharusan, bukan satu pilihan. Keharusan. Dan celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Sampai begitu mencintai Injil sampai dia bilang celakaku kalau aku nggak beritakan Injil. Karena dia ngerti dia adalah orang yang diselamatkan oleh karena Injil. Injil yang adalah kekuatan Allah yang telah menyelamatkan orang berdosa, itu Paulus alami. Kalau enggak dia pasti binasa. Dia pembunuh. Dia hatinya begitu keras, tapi karena berjumpa dengan Injil, sinar kemuliaan Tuhan memenuhi hidupnya. Dia berhutang dengan Injil, maka dia bilang celakalah aku kalau nggak beritakan Injil. Sampai sedalam itu dia mencintai Injil. Anda seperti itu enggak? Anda merasa celaka nih kalau aku nggak pernah beritakan Injil ya. Aku telah terima dengan cuma-cuma, masuk sedikit pun sejak jadi orang percaya nggak pernah ada kerinduan beritakan Injil. Suatu hari nanti, apabila Tuhan bertanya kepada Anda seperti ini, apakah jawabmu? Ini pertanyaan ini pernah Tuhan tanya ke saya. Waktu saya saat teduh, Tuhan nanya ini dan saya tuh merenungkan lama dan saya tuh nangis pada saat itu. Tuhan, kok bisa muncul pertanyaan ini ya? Ini saya tanyakan ke Anda nih, mumpung saya ingat ya. Intinya begini, kalau Tuhan bertanya kepada Anda seperti ini, Anda akan jawabnya apa?
Waktu itu saya dengar begini, anakku, jikalau suatu hari nanti ketika engkau memberitakan Injilku dan tidak ada satu orang pun yang meresponi Injil yang kau beritakan, masihkah engkau mau memberitakan Injilku? Wah, pertanyaannya tuh dalam sekali. Waktu saya renungin, waduh, apa ini Tuhan ini? Saya juga bingung, saudara. Coba kalau Anda ditanya seperti itu dalam saat teduh. Nah, kalau Anda jarang saat teduh, pasti nggak pernah dengar suara Tuhan. Nah, Anda jarang berdoa, jarang saat teduh, nggak bakal ada terima pertanyaan ini. Tapi kalau Anda intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Roh Kudus, Anda suatu hari bisa ditanya seperti ini. Walaupun ini pertanyaan buat saya, tapi saya pengen lempar untuk Anda. Suatu hari, kalau Tuhan tanya seperti itu, apakah jawabmu? Kalau Tuhan berkata, Yohanes, suatu hari kau beritakan Injil, suatu hari kau bersaksi tentang kopi dan pisang goreng, dan tidak ada satu orang pun yang peduli dengan berita yang kau sampaikan. Semua orang mencibirimu, semua orang menganggap rendah kesaksian. Tidak ada yang mau merespon berita Injil yang keluar dari mulutmu. Apakah engkau tetap mau bersaksi dan memberitakan Injilku? Itu saudara, saya cuma bisa menangis. Aduh Tuhan, pertanyaannya sulit. Tidak mudah kalau Anda beritakan Injil, satu orang pun semua membalikan muka, sibuk sendiri main handphone, lihat jam, Anda sudah pasti surprise. Anda bersaksi, semua orang pada sibuk sendiri, bahkan ngomong-ngomong, saksi ini dia, gitu aja disaksiin. Bisa nggak saudara? Pertanyaan ini sangat mengusik hati saya. Dan akhirnya Roh Kudus juga yang menolong saya untuk menjawab. Saya diingatkan Tuhan bahwa Injil itu kan kekuatan Allah. Injil itulah kesukaan hatinya Allah. Jadi Anda harus jawab seperti Tuhan, sekalipun tidak ada seorang pun yang mempedulikan berita Injil yang kusampaikan, sekalipun tidak ada satu orang pun yang mau mendengarkan kesaksianku, aku tetap memberitakan Injil. Sebab Injilmu adalah kesukaanku. Sebab Injilmu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Dan yang pertama-tama kali kau selamatkan adalah aku. Terima kasih Tuhan. Terus pakai aku untuk bersaksi beritakan Injil, sekalipun tidak ada orang yang mau mempedulikan perkataanku. Sekalipun aku harus menginjil dan di satu tempat itu hanya ada satu orang pun, buat aku tetap setia beritakan Injil. Kadang tantangan hamba Tuhan apa bisa? Kalau diundang pelayanan suka ngecek dulu, jemaatnya banyak nggak ya? Jemaatnya dikit, ngapain jauh-jauh? Udah jemaatnya dikit, nanti beritakan Injil. Ya mending kalau dianya mau bertobat, kalau enggak, kadang hamba Tuhan suka begitu betul. Tapi saya terus memurnikan hati Tuhan, memurnikan hatiku. Bukan karena melihat gedungnya, bukan karena melihat jumlah jemaatnya, tapi kalau ada permintaan pelayanan, aku mau terus taat. Karena Tuhan rindu Injil terus diberitakan tanpa melihat sekat-sekat. Apalagi hamba Tuhan tertentu ya, saya nggak menghakimi. Kalau gereja besar yang undang mau semangat. Kenapa? Karena pulang kan bawaannya banyak, ya. Nah puji Tuhan kalau TWC beda ya. TWC ini miliknya Tuhan Yesus ya. Kita datang rindu untuk melayani dan memberi. Sebab anak manusia datang untuk memberi dan melayani. Itu yang kami pegang teguh ya, jadi kita malah nggak ada kerinduan untuk menerima dan dilayani. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Nah ini Anda bisa boleh bilang, Injil kekuatan Allah pertama-tama menyelamatkan aku orang berdosa ini. Kalau nggak karena Injil aku nggak mungkin bertobat. Orang sekeras aku udah terlibat pornografi, narkoba, udah terikat bertahun-tahun. Sangat gelap hidupku Tuhan. Kok bisa seperti sekarang nih? Kalau nggak karena Injil nggak mungkin. Nah itu loh, kalau Anda menghargai Injil seperti itu, pasti ada kerinduan tuh, minimal bersaksi lah. Yang kedua, belajar menginjil. Nabi Nuh, nah ini keren banget nih ya. Saya beritahu nih, Nabi Nuh itu memberitakan Injil Bapak Saudara ratusan tahun. Ada yang tahu, Anda bisa baca di Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8. Nabi Nuh itu memberitakan Injil ratusan tahun, kalau nggak salah 120 tahun kurang lebih. Dia terus beritakan Injil, bertobatlah, Tuhan akan datang membumi, bukan menghanguskan, menenggelamkan bumi. Karena di zaman Nabi Nuh itu udah bumi itu penuh kejahatan. Setiap orang manusia tuh hatinya cuma isinya tuh kejahatan terus di mata Tuhan. Maka Tuhan bilang, aku akan habiskan seluruh manusia ciptaanku dan seluruh, bahkan hewan-hewan pun sebagian besar kan dihanguskan, dimusnahkan sama Tuhan melalui air bah itu ya.
Jadi Nabi Nuh itu ratusan tahun itu memberitakan Injil, ayo bertobat. Tuhan suruh aku siapkan bahtera loh, ini bahtera besar yang dibuat dari kayu gofir. Itu bikinnya 120 tahun. Nabi Nuh itu bukan tukang kayu. Bikin bahtera itu lama banget loh saudara. Nah selama 120 tahun tuh Injil diberitakan terus. Setiap kali orang nanya, ngapain lu? Oh, kayak orang sok sibuk aja lu, motong-motong pohon terus bikin kayu. Mau bikin apa lu? Cerita Nabi Nuh. Bikin perahu bahtera, karena tadi Tuhan akan datang menutup bumi, menutup gunung, menutup langit dengan hujan, dengan air bah. Diketawain, oh dasar orang gila, orang mabuk lu ya. 120 tahun tidak ada satupun yang mau bertobat. Sampai harinya tiba, hujan turun, airnya menutupi gunung dan langit. Yang diselamatkan Anda tahu berapa? 8? Bener? Yang pernah ikut lagu sekolah minggu ada lagunya kan, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera, lalu hujan turunlah. Berarti berapa? Nabi Nuh, istrinya 1 atau 2? 1. 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Jadi berapa? 8. Dan para binatang pilihan Tuhan. Berarti kan nggak semua, nggak cukup, sisanya dibinasakan. Nah, lihat Nabi Nuh aja ratusan tahun memberitakan Injil keselamatan, yang diselamatkan cuma istri, anak, dan mantu. Betul-betul orang pilihan. Jadi Anda harus terus mentalnya kuat. Beritakan Injil. Teman-teman kantor Pak nggak udah peduli, nggak apa-apa. Tugasmu itu bersaksi, beritakan Injil. Bukan memastikan mereka masuk kerajaan surga, tugasnya Roh Kudus. Dia ingin bermitra denganmu, Bapak. Maukah Anda dipakainya, hai gerejaku? Maukah Anda dipakainya, hai gereja lokal yang adalah eklesiaku? Anda dipakai keluar dari kegelapan orang berdosa sampai dipakai Tuhan untuk meresponi panggilannya, bersaksi dan beritakan Injil. Amin. Jadi sekarang gini, saya bekali ya cara menginjil yang efektif untuk pribadi. Kenapa? Karena kalau jemaat di sini mau dipulihkan hidupnya oleh karya Roh Kudus, dan Anda rindu bersaksi dan memberitakan Injil, Anda harus dibekali dengan tips penginjilan. Kalau Anda rindu melakukan ini, nanti gereja ini makin penuh dan makin sesat. Tempatnya bingung lagi mau kemana ini ya. Anda berdoa. Kalau semua rajin menginjil, bersaksi, kan jemaat jadi bertambah. Tuhan menambahkan jumlah orang-orangnya karena kehidupan jemaatnya telah dipulihkan, mengerti arti gereja yang sesungguhnya. Jadi tips menginjil secara pribadi yang pertama begini, Anda doa dulu. Makanya kalau Anda rajin saat teduh, pasti Tuhan beritahu orang-orang yang Anda harus doakan. Udah lama banget tiba-tiba muncul, oh iya ya si ini tuh lama banget gak ke gereja loh. Doakan. Jadi doakan terlebih dahulu orang yang Anda akan injili. Minta sungguh-sungguh, Tuhan, setelah aku dengar khotbah ini, aku mau Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu, aku mau bersaksi Tuhan. Kepada siapa ya Tuhan? Nanti Tuhan bisa munculkan namanya. Ketika Anda teks, Anda kaget, oh ya ampun, kamu udah berpisah sama istrimu, udah cerai? Kami belum cerai Pak, tapi kami sementara pisah dulu. Nah, berarti Anda harus pergi bersaksi, beritakan Injil. Imannya harus teguhkan kembali. Jangan-jangan dia waktu jadi orang percaya belum sungguh-sungguh lahir baru. Setelah Anda doakan, yang kedua adalah mulailah dengan pertanyaan yang sederhana. Ini bagi orang yang belum pernah dengar Injil ya. Anda bisa nanya begini, kita ini kan sudah teman lama ya, kira-kira kalau suatu hari kamu dan aku kan pasti mati ya, pasti meninggal dunia, kamu tahu nggak kehidupan setelah kematian itu kemana? Itu caranya, nanyanya sopan ya. Kan teman lama ya. Selama ini Anda nggak peduli sama dia kan, Anda nanya. Setelah tanya kabarnya tentu saja ya, Anda bisa tanya seperti itu. Kita nggak pernah tahu ya, hidup itu singkat ya. Kalau kamu dan aku suatu hari mati, kamu udah tahu belum setelah mati nih kamu akan kemana? Nah kalau dia jawabnya bisa begini, oh aku yakin ke surga. Bentar Anda tahu dia bukan orang Kristen, nggak pernah ke gereja, Anda harus cek dulu apa dasarnya dia menjawab itu. Kalau ternyata nggak sesuai dengan firman, ya Anda tahu bahwa itu jawabannya ngawur. Anda harus bimbing lagi. Tapi kalau dia jawab tidak tahu, nah Anda bisa mulai masuk lebih dalam lagi. Yang ketiga, setelah Anda mulai dengan pertanyaan itu, Anda bisa mengutip ayat firman tanpa sebutkan ayatnya di mana. Karena
Karena kalau itu bukan anak Tuhan, nanti membuat sensitif. Oh, mau kristenisasi ya? Nanti nggak usah. Jadi Anda harus hafalkan ayat-ayat kunci, itu tipsnya. Misalnya apa? Yohanes 3:16, kemudian Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena begitu besar kasih Allah Bapa akan dunia ini. Roma 3 ayat 23 itu semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Itu harus Anda hafalkan, sehingga Anda bisa menyampaikan Injil-Injil yang menjadi ayat-ayat kunci kebenaran firman ini ke telinga teman Anda, tanpa Anda harus bilang Roma 3 ayat. Ya, itu karena firman yang Anda hafalkan dan keluar dari mulut Anda itu adalah firman kekuatan yang akan menciptakan terang di hati teman Anda yang hatinya sedang hidup dalam kegelapan. Firman diberitakan, kegelapan itu kan sirna. Contoh, ketika ditanya, "Wah, aku nggak ngerti bro, mati ya mati aja, udah kayak Casper aja, udah hilang aja." Nggak bisa begitu bro. Lu tahu nggak, semua orang itu di mata Tuhan sudah jatuh dalam dosa dari jalan Adam dan Hawa, termasuk gua. Dan mulai beritakan kan, semua orang telah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah bro. Agama nggak bisa selamatkan. Satu-satunya Allah yang mencari orang berdosa, itu namanya Yesus. Lu pernah dengar nggak? Allah mau datang jadi manusia yang namanya Yesus Kristus ini. Gua nggak ngomong agama ya, gua ngomong tentang Allah yang mencari manusia berdosa untuk diselamatkan. Cuma Yesus Kristus itu. Tapi kok Allah menjelma jadi manusia loh? Allah kan maha kuasa. Kira-kira kalau dia maha kuasa, dia bisa nggak menjelmakan dirinya dalam bentuk apapun? Kalau menjadi manusia aja lu nggak mau percaya, nanti kalau Allah menjelma dalam bentuk yang lain, misalnya sapi, hewan, lu kan makin sulit percaya bro. Karena kita itu diciptakan seturut gambarnya. Kita tuh ciptaan yang paling mulia manusia itu. Tapi kita jatuh dalam dosa. Lu tahulah, kita kan nggak ngomong agama, tapi lu pasti tahulah Adam dan Hawa itu kan ciptaan Allah toh. Iya ya. Nah, Adam dan Hawa kan dibuang dari Taman Eden. Itu agama apapun kisahnya sama Adam dan Hawa itu kalau misalnya. Anda ceritakan. Nah, karena mereka jatuh dalam dosa, nggak percaya, nggak taat sama Allah, kan terpisah hubungannya dengan Allah. Ribuan tahun yang lalu Allah terus mencari loh orang-orang kayak kita ini bro, dicari Allah. Allah tuh maha kasih, Anda beritakan seperti itu. Maka dia menjelma jadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Dia Tuhan dan dia juga manusia. Dia harus gantikan hidup kita orang berdosa yang harusnya hukumannya dalam neraka. Itu neraka itu gambarannya kayak salib itu. Penderitaannya yang sudah ditanggung dia di kayu salib bro. Ceritakan begitu. Jadi kalau Anda menerima anugerah keselamatan dengan cuma-cuma, Anda diselamatkan. Anda tidak usah susah payah untuk melakukan perbuatan baik dan amal ibadah. Kalau Anda berprinsip surga bisa dibeli dengan kebaikan dan amalmu, hanya orang kaya bro yang masuk surga. Benar nggak Ustaz? Kalau surga hanya bisa dibeli dengan amalmu, berarti orang kaya setiap kali berbuat dosa, dengan kekayaannya dia dirikan panti asuhan, memberikan santunan, dia pikir surga bisa disuap, sehingga yang namanya si A itu pahalanya tinggi. Dia pasti rasionya kan berpikir, iya benar juga ya. Terus kita gimana bro nasib beli sama gua kalau kita nggak seperti orang-orang yang super kaya itu? Nggak bisa beli surga dong. Nah, surga itu nggak bisa dibeli dengan perbuatan baik dan amal ibadah. Surga itu yang punya Tuhan Yesus. Maka dia harus turun dari surga menjadi manusia yang mau nggak mau harus menanggung segala dosa kita. Tapi dia tidak pernah berdosa. Dia mati di kayu salib buat kita. Ceritakan tanpa harus mengajak dia ke gereja atau apapun, itu belakangan. Injil diberitakan dulu. Nanti kalau dia dijamah hidupnya, nanti dia akan teks Anda, bro, boleh nggak gua datang ke gereja? Roh Kudus mengusik hatinya. Jadi kita itu beritakan Injil, nggak usah buru-buru besok minggu langsung ke tempat gereja gua ya. Dia long image-nya apa? Wah, gua diajak gereja suruh pindah agama. Yang penting percaya Yesus dulu. Kalau hatinya dikejar Roh Kudus, dia pasti pengen ikut beribadah dengan Anda nanti. Amin, Bapak Saudara. Yang keempat, tis menginjil adalah mengarahkan mata kepada Tuhan Yesus. Jadi sepanjang pembicaraan Anda dengan teman Anda itu, Anda bisa selain menyampaikan firman Tuhan, jangan sebutin ayatnya ya, ayat-ayat kunci dihafalkan. Nanti mengalir bersama Roh Kudus, Anda bisa kayak lancar banget karena sudah dihafalkan.
Jangan sebutkan ayat, kecuali dia orang Kristen suam-suam buku sebutin ayatnya nggak apa-apa. Tapi kalau non Kristen jangan sebutkan ayat, nanti itu jadi barrier, jadi penghambat. Arahkan mata hanya kepada Tuhan Yesus. Setelah sampaikan firman-firman kunci, ayat-ayat kunci, Anda bisa tambahkan kesaksian hidupmu tadi. Yang disembuhkan Tuhan lah, yang sudah hampir mati tapi Tuhan tolonglah, yang mengalami kebangkrutan Tuhan tolonglah, yang apalah, ada kan banyak kan. Kalau mengalami Tuhan, ceritakan. Itu membuat mata orang yang Anda injili itu mengarah pada Tuhan Yesus. Jangan terjebak pada perdebatan. Nah, seringkali kita tuh mau menginjil malah ngajak berantem aja, malah ngajak berdebat. Lu kok obat banget sih, udah kasih tahu loh, kok malah jadi emosi. Kita itu disuruh Tuhan menginjil, bersaksi, beritakan Injil untuk memenangkan jiwa, bukan memenangkan perdebatan. Paham ya, saudara? Jadi kalau Anda menginjil jangan libatkan ego. Harus mengalir dari rasa rindu Tuhan. Aku mengerti berurutan dengan Injil, aku ingin menginjil Tuhan. Tapi resikonya aku juga tahu Tuhan, kalau nggak disalahpahami, ditolak, dicipirin, nggak apa-apa. Tuhan malah resikonya disalib, menebus kita. Kita paling ditolak. Makanya jangan terpancing berdebat. Kalau temanmu ini ngeyel, belum bisa terima langkah-langkah 1, 2, 3, 4 tadi, nggak apa-apa. Anda harus dengan tenang. Ya sudah bro, minimal gini loh bro, lu teman baik gua. Apa yang gua yakini, yang gua percayai, gua sudah ceritakan ke lu. Suatu hari lu bisa renungin aja. Kalau lu berubah pikiran, lu bisa kontak gua ya. Itu aja, rendah hati. Tapi percayalah, kalau itu berita Injil sudah diberitakan, urusannya Roh Kudus mengejar hatinya. Bukan urusanmu untuk follow up terus. Ayo dong, ke gereja dong. Gak usah. Beritakan dengan kerinduan, dengan ketulusan hatimu. Anda pengen dia juga diselamatkan, udah itu aja. Kalau perlu Anda menangisi keselamatan jiwanya, itu menggetarkan hati Tuhan. Jangan dengan caramu yang memaksa dia, sehingga apa, seringkali orang tersandung kan. Aku nggak mau lah Kristen-Kristenan ke gereja-gereja itu orang-orangnya parah-parah itu, rebutin jemaat-jemaat orang tuh, narik sana narik sini. Ya itu kekristenan kita keliru. Tuhan nggak pernah menyuruh itu kan. Perintahnya itu bersaksi, beritakan Injil, bukan paksa orang datang ke gereja, bukan rebut jemaat orang. Ya. Jadi step by step aja. Yang penting Injil sudah diberitakan, dia tahu bahwa Yesus jalan kebenaran dan hidup. Kalau mau masuk ke surga hanya lewat Yesus. Yesus itu datang ke dunia, mati disalib. Tugasnya, fungsinya apa? Itu aja. Yang terakhir itu mendorong respon iman. Ya, setelah Anda lakukan yang keempat tadi, mengarahkan mata kepada Yesus, yang terakhir didorong respon imannya. Bro, jadi gimana bro setelah dengar kesaksian gua, setelah kita ngobrol seperti ini, jangan bilang setelah dengar dari Alkitab itu ya. Kalau dia belum pernah percaya nanti sensitif. Gimana bro setelah dengar kesaksian dan obrolan-obrolan kita itu, gimana responnya? Gimana ya, gua belum tahu nih, gua nggak ngerti lah. Nah itu Anda bisa langsung closing. Gini aja bro, lu rendah hati aja, percaya sama gua ini kan teman baik lu, nggak mungkin gua nyesatin kamu. Gua doain aja ya, lu buka hati. Karena dia kan nggak bilang, wah gua nggak percaya, nggak mau Yesus-Yesusan, ya jangan dipaksa. Tapi kalau dia bilang, wah gua nggak tahu ya, kan berarti dia bimbang nih. Karena ada keyakinan lama, ada belief system di kehidupan lamanya kan. Dengar Anda dia bingung karena gelisah. Gelisah artinya, aku harus bagaimana? Itu langsung di closing. Gini aja bro, tenang bro, lu buka hati aja, gua pimpin doa, lu ikutin gua mau berdoa ya. Wah keren banget, Tuhan Yesus. Wah udah mau nyebut ya. Ku buka hatiku. Udah, pimpin aja untuk terima Yesus begitu menuju selamat. Roma 10 dipraktekkan dalam hidupnya. Dengan mulut mengaku, dengan hati percaya Yesus mati bagi hidupnya, hari yang ketiga bangkit untuk memberi hidup yang kekal. Udah, closing, terus cek. Besok lagi di follow up. Bro gimana? Beda loh sekarang, aku kayak ada sukacita. Gimana kalau gua jemput, mau coba ngerasain ibadah gimana? Ya udah boleh. Nah setelah itu baru bro baptisan. Kalau dia bukan orang Kristen itu pelan-pelan, jangan gegabah. Kalau itu natural, Anda akan mengalaminya dengan hasilnya pun akan beda. Amin. Itu tips menginjil sudah ya. Waduh waktunya udah berapa jam ya Bu? Sudah habis ya? Wah yang tertanam nggak sempat disampaikan. Ya berarti yang eklesia aja ini saya tutup ya. Saya berhenti sampai di eklesia saja karena waktunya sudah habis.
Jadi yang prinsip eklesia Anda sudah tahu. Nah, kalau Anda mau taat bersama, 5 tanda orang percaya ini ada di Markus 16 ayat 14 sampai 8. Saya percepat ya, Markus 16 ayat 14 sampai 18. Markus 16 ayat 14 sampai 18. Khususnya di ayat 18 ya. Langsung saja saya bacakan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, berbicara dengan bahasa-bahasa baru bagi mereka, memegang ular sekalipun minum racun maut tidak mendapat celaka, meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Nah, jadi kalau Anda taat melakukan perintah Tuhan, panggilan Tuhan, yang eklesia yang tadi keluar untuk dipanggil meresponi panggilan Tuhan, bersaksi beritakan Injil, Anda akan pasti mengalami 5 tanda orang percaya. Loh, kok saya tahu 5? Pertama, mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Ketika Anda beritakan Injil, jangan kaget kalau orangnya bermanifestasi ya, langsung tengking saja. Yang kedua, Anda sedang mengimpartasikan Roh Kudus, karena dikatakan bahwa berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Injil diberitakan, jangan kaget kalau Roh Kudus pun mengalir dan menjamah dia, tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus. Anda belum pernah mengalami itu ya? Saya pernah. Ada satu orang, dia dari ex agama tertentu ya, datang ke rumah saya. Tiba-tiba waktu berita Injil sampaikan, dia kayak mau nangis dan tiba-tiba berbahasa roh sendiri. Kan tahu saya waktu itu ada Lena, tahu siapa ya? Itu terjadi dan langsung dibaptis juga. Yang ketiga, menaklukkan orang-orang kuat. Ketika Injil diberitakan, itu roh-roh yang mengganggu pemberitaan Injil itu ditaklukkan. Anda tidak bisa lihat, tapi yang pasti Anda dalam hidup berkemenangan. Saya juga pernah mengalaminya. Diundang satu tempat, itu gerejanya dikepung oleh tempat-tempat pemujaan berhala. Pada saat itu saya waktu maju, tiba-tiba saya blank, nggak bisa ngomong. Saya pikir, wah saya kok mati muda nih. Saya pikir saya stroke, saudara. Tiba-tiba mulut nggak bisa ngomong. Terus ada satu teman saya naik, nanya saya, Pak, saya kenapa? Saya bilang, udah nggak apa-apa, kamu turun aja. Tiba-tiba Roh Kudus beritahu saya, kamu ajak jemaat bangkit berdiri berbahasa roh dulu. Begitu berbahasa roh, ikatan lepas semua tuh, boom. Baru saya bisa berkhotbah. Setelah berkhotbah, saya ajarkan altar call, semua maju itu banyak terjadi pelepasan, masing-masing itu rebah di jamaah Roh Kudus tanpa penumpangan tangan tuh, rebah sendiri-sendiri. Itu ada roh orang-orang kuat, roh teritori yang mengganggu pemberitaan Injil. Tapi nggak usah khawatir, Injil diberitakan Roh Kudus itu lebih gagah perkasa dari roh apapun di dunia ini. Tanda yang keempat apa? Anda minum racun maut tidak mendapat celaka, itu artinya begini. Anda menerima perlindungan dari Tuhan ketika sedang memberitakan Injil. Ini saya belum pernah mengalami, tapi teman saya pernah kesaksian gini. Waktu beritakan Injil di suatu suku terpencil, itu dikasih suguhan makanan yang dia sudah diberitahu Roh Kudus, itu ada racunnya. Kalau kamu minum, kamu tetap akan hidup karena kamu memberitakan Injil. Jadi itu ternyata kepala sukunya itu ini memberi racun. Jadi ketika dia minum, ya udah, dia percaya saja. Jadi langsungnya bertobat, kok nggak mati. Banyak orang yang datang ke situ mati, tadi yang enggak. Ini yang keempat seperti itu. Minum racun maut tidak akan mendapat celaka. Atau mungkin peristiwa yang lain, mungkin saya pernah alami tapi nggak begitu ngeh ya. Oh, saya pernah juga di Toraja beritakan Injil. Saya tahu beberapa orang itu dukun. Ya, dia pakai sarung, duduk di bawah dan mungkin merapal sesuatu, ya baik-baik aja. Mau itu ilmu tenung, santet apa ya, nggak ada pengaruhnya. Mendapat perlindungan dari Tuhan. Minum racun maut tidak mendapat celaka. Yang kelima apa? Menyembuhkan orang sakit. Orang sakit disembuhkan ketika Injil diberitakan. Jadi maksudnya apa sih? Maksudnya begini, Bapak. Ketika Anda jadi orang percaya yang meresponi panggilan Tuhan, bersaksi dan beritakan Injil, Anda pasti minimal mengalami 1 dari 5 tanda orang percaya ini. Coba Anda renungkan. Sejak jadi orang percaya, ada nggak minimal 1 saja dari 5 tanda ini pernah Anda alami? Coba jemaat di Parosia ini coba renungkan. Pernahkah Anda mengalami 1 dari 5 tanda orang percaya ini sejak Anda jadi orang percaya? Ada nggak 1 pernah Anda alami? Kalau belum, ada 3 kemungkinan. Pertama, jangan-jangan belum sungguh-sungguh percaya dan belum sungguh-sungguh lahir baru. Jangan-jangan belum dimeteraikan oleh Roh Kudus. Yang kedua, ya mungkin Anda belum mengerti arti kata eklesia, yang artinya tadi sudah dijelaskan ya. Dan yang ketiga, jangan-jangan Anda belum mau sungguh-sungguh memberi hidup bagi Tuhan. Jadi ya cuma sekedar jadi orang percaya yang menikmati keselamatan bagi dirinya sendiri. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21.
Jadi kalau Anda belum mau taat untuk melakukan perintahnya, sesungguhnya Anda belum mengasihinya. Saya ulangi ya, Yohanes 14 ayat 21 itu firman-Nya ngomong seperti ini. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Seringkali kan kalau kita ditanya, kamu udah mengasihi Tuhan belum? Kita bingung kan, sudah? Nah, coba diuji dengan ayat ini. Karena mengasihi itu memegang perintah dan melakukannya. Kalau perintahnya bilang pergi bersaksi, beritakan Injil, sudah belum? Itu baru satu perintah, belum perintah yang lain. Mengampunilah, suruh bertobatlah. Kalau Anda belum mau taat dan melakukan perintahnya, sesungguhnya Anda belum mengasihi Tuhan. Jangan sampai Anda berseru-seru Tuhan, Tuhan bilang aku gak kenal kamu, karena memang Tuhan gak merasakan kamu mengasihinya. Karena perintah-perintahnya itu sebetulnya gak sukar, tapi kedagingan kita yang gak mau ditundukkan, belum mau bertobat sungguh-sungguh. Sebagai orang percaya yang dipanggil untuk keluar meresponi panggilan Tuhan, mengerjakan amanat agungnya, bersaksi dan beritakan Injil, Anda harus mengalami minimal 1 dari 5 tanda orang percaya ini. Sebab firman Markus 16-18 diberikan kepada orang percaya, bukan diberikan pada hamba Tuhan tertentu saja. Namun jika sampai detik ini Anda belum pernah mengalami 1 dari 5 tanda orang percaya ini, apakah Anda layak disebut sebagai orang percaya yang sudah sungguh-sungguh taat dan mengasihi Tuhan Yesus? Anda jawab sendiri di hadapan Tuhan. Saya seperti pohon pisang dikenali dari ciri-ciri dan tanda-tandanya. Anda lihat pohon pisang kan tahu ciri-cirinya. Daunnya itu loh yang panjang, bisa dijadikan tempat untuk bikin nasi bungkus. Itu loh kalau ada jantung pisangnya, itu berarti pohon pisang. Itu loh dahannya, itu pohon pisang. Demikian juga hidupmu dikenali sebagai orang percaya. Tuhan sudah beritahu, aku mengenalimu sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya padaku, sungguh-sungguh mengasihiku, kalau minimal ada 1 dari 5 tanda ini. Maukah Bapak Saudara dengan rendah hati mau bertobat di hadapan Tuhan, untuk berkomitmen, Tuhan aku mau belajar taat, belajar mencintai Tuhan Yesus, belajar jadi orang yang sungguh-sungguh percaya atas setiap pemberitaan firman yang sudah Anda dengar. 2 jenis gereja, ada 2 gereja yang kelihatan yang saat ini adalah gereja yang kelihatan. Yang kedua adalah gereja yang tidak kelihatan, yaitu yang eklesia, yang tadi sudah diberitakan kepadamu. 2 jenis gereja ini, kedua-duanya dipanggil Tuhan untuk segera keluar dan melakukan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Dengan demikian Anda akan semakin tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah banyak bagi kerajaannya. Firman Tuhan selesai, saya nggak bisa jelaskan arti berbuah karena waktunya habis. Tapi suatu hari kalau waktunya ada, saya akan beritahukan buah apa yang dicari Tuhan. Tapi biarlah dengan eklesia ini membuat kita mau bertobat sungguh-sungguh di hadapannya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kuasa